Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-6 akan membahas materi mengenai kepemimpinan dalam bisnis. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kegiatan atau seni dalam mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama, yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kedua, peran penting kepemimpinan. Yang pertama, mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mengarahkan dan memberikan motivasi. Yang ketiga, melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, memberikan inspirasi. Yang kelima, memberikan solusi. Tidak sedikit permasalahan yang harus dihadapi oleh suatu organisasi maupun perusahaan bisnis, maka dari itu peran penting kepemimpinan dalam suatu organisasi maupun perusahaan bisnis sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan. Para pelaku bisnis yang memiliki leadership tentunya mau terlibat dalam kegiatan bisnis yang berkaitan dengan perbaikan maupun penyelesaian masalah. Yang ketiga, sifat-sifat kepribadian seorang pemimpin. Yang pertama, jujur. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya. Yang kedua, kematangan mental. Seorang pemimpin harus memiliki kematangan mental yang terlihat pada kestabilan emosional, yaitu tidak mudah tersinggung maupun tidak mudah marah. Yang ketiga, penuh inisiatif. Nah, kalau ada persoalan yang sekiranya bisa diselesaikan sendiri, maka seorang pemimpin akan menyelesaikannya sendiri. Yang keempat, cerdas. Yang kelima, adil. Yang keenam, sifat ingin tahu. Nah, sifat ingin tahu ini akan mendorong seorang pemimpin untuk lebih inovatif dan kreatif. Yang ketujuh, terampil mendidik. Seorang pemimpin harus memberikan petunjuk dan mendidik para karyawan dalam hal pekerjaan. Tapi kadang-kadang juga ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan seperti kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, keberanian. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian. Seorang pemimpin harus berani berada di depan anggota tim menjadi pertama yang menyelesaikan permasalahan. Menjadi berani bukan berarti pemimpin tersebut bertindak sewenang-wenang. Yang kesembilan, kemauan mendengar. Seorang pemimpin harus mampu menggali informasi dan mau mendengar apa ide dan keinginan para karyawan. Yang kesepuluh, ramah tamah. Dengan ramah tamahnya seorang pemimpin, maka akan menimbulkan simpati dan kasih sayang yang tulus dari para karyawannya. Yang ke-11, tegas. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang tegas. Nah, lalu bagaimana cara menjadi pribadi yang tegas? Yang pertama, pikirkan tujuan Anda itu apa. Misalkan Anda akan meminjam uang ke bank. Tujuannya untuk apa? Misal, tujuannya adalah untuk membangun bisnis. Karena Anda diketahui oleh teman Anda bahwa Anda pinjam uang di bank, akhirnya teman Anda datang ke rumah untuk pinjam uang kepada Anda. Misalkan di sini orang yang pinjam uang ke banknya itu namanya Asti. Misal ya, Asti, kamu kan punya uang nih. Saya pinjam uang dong, besok saya ganti deh. Nah, di sini Asti harus tegas. Jika Asti pinjam uang ke bank untuk bisnis, ya Asti harus profesional. Kalau misalkan Asti meminjamkan uangnya itu untuk teman Asti, maka di sini Asti akan mendapatkan masalah. Belum tentu uang yang dipinjam oleh teman Asti bakal dikembalikan dengan cepat gitu ya. Jadi di sini pikirkan tujuan Anda itu apa. Yang kedua, berbicara dengan baik. Artinya, jika Anda berbicara dengan orang lain, misalkan jika Anda menolak, ya berbicaralah dengan baik, dengan sopan. Agar apa? Agar orang lain bisa ngerti. Contohnya, misalkan di sini orang yang pinjam uang ke Asti itu namanya Hana, misal.
Nah, jika Asti tidak bisa meminjamkan uangnya kepada Hana, di sini Asti harus menolaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Asti bisa berkata seperti ini. Mohon maaf ya Hana, saya tidak bisa meminjamkan uang ini kepada kamu karena uang ini mau saya gunakan untuk membangun bisnis. Nanti kalau seandainya bisnis saya sudah jalan, kemudian keuntungan yang saya dapat sudah lumayan, saya dapat bantu kamu. Tapi untuk saat ini saya mohon, saya minta kamu yang bantu saya dulu. Bantu saya untuk memahami saya bahwa saya tidak bisa pinjam uang ini ke kamu karena uang ini bukan uang saya, tapi uang bank. Yang ketiga, berpikir dulu sebelum bertindak. Jika Anda menolak, kemudian Anda berkata, itu juga harus dipikirkan, apakah kata-kata saya menyakiti dia, apakah kata-kata saya kurang baik bagi orang yang saya ajak bicara. Jadi di sini harus berpikir dulu sebelum bertindak. Yang keempat, tugas dalam berbicara. Nah, di sini kita harus jelas, tidak usah ragu-ragu, ceritakan saja masalah Anda agar teman Anda bisa paham bahwa kita tidak memberi bukan berarti kita pelit. Yang kelima, berikan solusi kepada orang lain. Misalnya, Anda dimintai bantuan oleh teman Anda untuk mengantarkan teman Anda ke suatu tempat, sedangkan Anda akan mengikuti kegiatan yang sangat penting. Nah, di sini Anda bisa menolaknya dengan cara yang halus, tetapi berikan juga solusi. Contohnya, mohon maaf ya, saya tidak bisa antar kamu, tapi nanti saya akan carikan kamu tukang ojek ya. Gak apa-apa deh, saya yang bayar. Nah, di sini teman Anda akan paham, wah ternyata teman saya walaupun tidak bisa bantu saya, setidaknya dia masih peduli. Jangan mentang-mentang Anda tidak bisa, kemudian Anda mengatakan hal ini kepada teman Anda. Wah, saya nggak bisa, saya ada urusan lain. Lebih baik cari solusi sendiri aja deh, saya mau pergi dulu. Kemudian, Anda meninggalkan teman Anda sendiri. Nggak bisa seperti itu juga. Jadi, pribadi yang tegas bukan berarti kita berbicara dengan lantang, berbicara dengan teriak-teriak, bahkan marah-marah, tapi ketegasan itu berhubungan dengan suatu tindakan. Sikap apa yang mampu kita ambil terhadap suatu pilihan. Yang keempat, cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama, ketika anggota timnya memiliki prestasi yang baik, seorang pemimpin akan memberikan penghargaan agar karyawannya lebih semangat dalam bekerja. Yang kedua, berikan motivasi kepada karyawan ataupun bawahan. Yang ketiga, pemimpin harus dekat dengan karyawannya atau bawahannya. Yang keempat, jadilah pemimpin yang demokratis, jangan otoriter. Seorang pemimpin yang demokratis, ketika ada masalah, ia akan bermusyawarah, mengutamakan aspirasi dari anggota timnya atau masyarakat. Sedangkan pemimpin yang otoriter, ia akan bersikeras dengan pendapatnya sendiri, mau menang sendiri. Nah, yang kelima, berikan tanggung jawab pada tim. Dengan memberikan tanggung jawab kepada tim, setidaknya mereka akan mendapatkan kepercayaan dan mereka akan menjadi lebih semangat. Oh, saya diberi kepercayaan, saya senang, saya harus membuktikannya bahwa saya bisa. Jika seorang pemimpin tidak pernah memberikan kepercayaan kepada anggota timnya, maka anggota timnya tersebut tidak akan mandiri. Yang kelima, perbedaan pemimpin dengan bos. Yang pertama, bos selalu berpikir jangka pendek, apa keuntungan yang akan saya dapat. Sedangkan kalau pemimpin, ia akan berpikir jangka panjang. Di sini lebih mementingkan kepentingan bersama. Yang kedua, bos bekerja fokus hanya pada pekerjaan. Kalau pemimpin fokus kepada manusianya. Di sini kalau bos akan kasih upah sesuai dengan kinerjanya. Tetapi jika kinerjanya tidak memuaskan, maka bos tidak akan pernah puas. Sedangkan kalau pemimpin fokus kepada manusianya. Nah, di sini seorang pemimpin bisa lebih menyelami perasaan orang lain. Contohnya, kadang-kadang orang tidak bisa mencapai tujuannya itu karena mungkin ada hambatan-hambatan tertentu. Seorang pemimpin akan bisa menyelami perasaan pengikutnya. Yang ketiga, bos selalu menebar ancaman atau ketakutan. Misal, jika Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target, maka akan saya pecat.
Tetapi seorang pemimpin, ia akan menebar respect. Seorang pemimpin akan berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan harga diri seseorang. Misalnya, saya percaya bahwa setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, seorang pemimpin yang hebat, ia akan menemukan kelebihan masing-masing orang untuk mensukseskan suatu organisasi. Yang keempat, bos hanya menggunakan orang lain. Bagi bos, manusia itu hanyalah sebuah objek. Yang penting, ia bisa menghasilkan uang. Sedangkan kalau pemimpin, ia akan membangun orang lain. Membangun orang lain dari nol hingga sukses. Yang kelima, bos adalah orang yang menghargai dirinya sendiri. Kalau pemimpin, ia akan menghargai orang lain. Sebagai kesimpulan, kesuksesan memimpin suatu organisasi ataupun masyarakat tidak dapat terjadi begitu saja tanpa memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Self leadership atau ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Ada ungkapan mengatakan, Anda tidak akan mampu memimpin orang lain jika Anda tidak mampu memimpin diri sendiri. Self leadership ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jika semua orang dalam suatu organisasi berhasil memimpin diri mereka masing-masing, maka suatu organisasi akan berhasil dengan sendirinya tanpa diawasi secara ketat oleh pemimpin strukturalnya. Orang yang hebat bukanlah orang yang paling cepat serangannya, melainkan orang yang hebat adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya ketika sedang marah. Dan pada dasarnya, sifat manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Sekian untuk pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.